itu gaya magnet? Apakah kalian tahu apa itu gaya magnet? Atau magnet sendiri? Apakah dari kalian ada yang mempunyai magnet di rumah? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh peristiwa tarik-menarik antar magnet dan bahan-bahan magnetik. Apakah kalian tahu apa saja yang termasuk dalam bahan-bahan magnetik? Bahan-bahan magnetik adalah bahan-bahan yang bisa ditarik magnet, misalnya besi dan aluminium, di mana semakin kuat tarikan magnetnya, semakin besar pula gaya magnet yang terjadi. Gaya magnet akan menarik benda-benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Gaya magnet bisa menarik bahan-bahan ini tanpa harus menyentuh objeknya. Interaksi yang terjadi akibat gaya magnet ada dua, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak, di mana tarik-menarik terjadi apabila dua kutub yang berbeda didekatkan, sedangkan tolak-menolak terjadi apabila dua kutub yang sama didekatkan. Selanjutnya, ada sifat magnetik bahan. Seperti yang telah kalian ketahui, bahwa tidak semua bahan bisa ditarik oleh magnet, semisal kertas dan kayu. Berdasarkan kemampuannya untuk ditarik magnet, sifat magnet dibagi menjadi 3, seperti berikut. Yang pertama, ada bahan ferromagnetik, di mana bahan ferromagnetik adalah bahan-bahan yang bisa ditarik magnet dengan kuat. Contoh bendanya yang dapat ditarik oleh gaya magnet adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Oleh karena itu, kekuatannya bahan ferromagnetik ini bisa dijadikan magnet permanen. Yang kedua adalah bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang bisa ditarik magnet secara lemah. Contohnya aluminium, mangan, dan timah. Dan yang terakhir adalah bahan diamagnetik, di mana bahan diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada perak, timbal, emas, dan tembaga. Jadi, tadi kertas dan kayu dapat termasuk dalam bahan diamagnetik karena bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, setelah kita tadi belajar tentang pengertian gaya magnet dan apa saja yang bisa ditarik oleh magnet, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Manakah dari bahan berikut yang dapat ditarik magnet? Nah, apakah ada yang bisa menjawab? Dari gambar, manakah dari bahan berikut yang dapat ditarik magnet? Yang dapat ditarik magnet adalah skru besi. Sedangkan emas, muk tembaga, dan kantung plastik tidak bisa ditarik magnet karena mereka adalah bahan diamagnetik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet atau sifat khas gaya magnet. Adapun sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi, saat kamu memotong kedua magnet tersebut, hasil potongan magnetnya tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Mengapa bisa begitu? Karena magnet memiliki sifat yaitu mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan.
Sifat yang kedua adalah dapat menarik benda-benda lain yang memiliki susunan magnet elementer teratur. Sifat yang ketiga, dua kutub yang senama akan tolak-menolak jika didekatkan. Sebaliknya, dua kutub tidak senama akan tarik-menarik jika didekatkan. Nah, tadi kan pada sifat yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan di sifat ketiga, dua kutub yang senama akan tolak-menolak jika didekatkan. Sedangkan jika dua kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Jadi, sebagai contoh, ketika kutub utara dan kutub utara didekatkan, mereka adalah dua kutub yang senama, maka kutub utara dan kutub utara yang didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika kutub utara berdekatan dengan kutub selatan, maka akan tarik-menarik, karena mereka adalah dua kutub yang tidak senama. Baik, setelah kita mempelajari sifat-sifat magnet, sekarang kita akan mencoba berlatih. Magnet mana yang harus kamu tambahkan untuk menolak magnet 1 dan magnet 3? Ayo, tadi kan dari sifat-sifat magnet sudah kita pelajari. Jika magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang, ayo cocokkan magnet mana yang harus kamu tambahkan untuk menolak magnet 1 dan magnet 3. Ya, betul. Magnet mana yang harus kamu tambahkan untuk menolak magnet 1 dan magnet 3, yaitu adalah magnet yang nomor 4 dari sebelah kanan bawah. Kenapa begitu? Karena pada magnet 1, untuk bertemu dengan magnet 2, yaitu kutub selatan harus bertemu dengan kutub utara, sedangkan dari magnet 3 untuk bertemu dengan magnet nomor 2, kutub utara harus bertemu dengan kutub selatan. Jadi, gambar yang cocok adalah gambar keempat, yaitu yang kutub utara dan kutub selatan. Nah, selanjutnya ini menunjukkan sifat magnetik yang kedua, yaitu manakah dari berikut ini yang secara akurat menunjukkan apa yang akan terjadi ketika kamu membagi magnet batang menjadi dua. Nah, tadi kan udah dijelaskan, kalau satu magnet dibagi menjadi dua, maka kutubnya tetap akan berubah menjadi dua, tidak kutub satunya kutub selatan dan satunya kutub utara. Namun, belahan yang satu akan tetap mempunyai kutub utara dan kutub selatan, dan belahan satunya juga akan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal yang berkaitan dengan sifat magnet yang ketiga, yaitu magnet mana yang akan melengkapi rantai. Nah, sifat magnet yang ketiga tadi adalah jika dua kutub yang sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sedangkan jika dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Nah, berdasarkan gambar, maka magnet yang akan melengkapi rantai adalah magnet yang nomor 4. Karena jika ditempatkan di nomor 3, maka dua kutub yang saling berbeda akan berdekatan. Sekarang kita akan belajar tentang contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang pertama, contoh penerapan gaya magnet di kehidupan sehari-hari. Nah, yang nomor 1 ini ada motor listrik. Di sini ada yang punya motor listrik nggak? Atau ada yang tahu motor listrik? Oke, motor listrik adalah alat kelistrikan yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tidak heran pula jika motor listrik biasa dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat listrik seperti kipas angin, blender, mixer, dan sebagainya. Lalu, mengapa motor listrik bisa bergerak atau berputar? Bagaimana? Apakah ada yang tahu? Ya, benar. Di dalam motor listrik terdapat suatu komponen yang disebut elektromagnet, di mana ketika komponen tersebut dialiri listrik, bantalan magnet di dalamnya akan berputar. Putaran itulah yang nantinya akan mengakibatkan baling-baling kipasmu bisa berputar. Begitupun juga terjadi di dalam motor listrik. Selanjutnya, contoh penerapan gaya magnet di kehidupan sehari-hari yang kedua adalah bel listrik. Apakah kalian memiliki bel listrik di rumah? Atau kalian pernah melihatnya di sekolah? Nah, jika kalian pernah melihatnya atau jika ayahmu pernah membuatnya, cobalah tanya, apakah bel listrik memuat magnet di dalamnya? Lalu, catatlah jawabannya di dalam kertas. Baik, di sini saya akan menerangkan bahwa di dalam bel listrik terdapat suatu komponen elektromagnetik, di mana komponen elektromagnetik itu disebut inti besi, yaitu inti besi lunak menyerupai huruf U, di mana saat dialiri listrik, inti besi lunak ini akan menjadi elektromagnet, sehingga mampu menggerakkan pegas yang terhubung dengan pemukul. Akibatnya, ketika bel ditekan atau ketika bel dipencet, maka belnya akan berbunyi. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pengertian gaya magnet, tentang bahan-bahan apa saja yang bisa ditarik magnet, lalu sifat magnetik bahan magnet dan sifat-sifat gaya magnet, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan gaya magnet atau bagaimana cara menghilangkan gaya magnet dari benda yang sudah kita pakai menggunakan gaya magnet. Nah, ternyata sifat kemagnetan suatu bahan itu tidak kekal ataupun permanen atau tidak tetap. Jika diperlukan secara tidak benar, sifat kemagnetan bisa hilang. Adapun cara menghilangkannya adalah sebagai berikut. 1. Dipanaskan secara terus-menerus. Jika sebuah magnet dipanaskan secara terus-menerus, maka susunan magnet elementernya akan bergerak secara tidak beraturan. Hal ini mengakibatkan sifat kemagnetan suatu bahan akan hilang secara sedikit demi sedikit. Selanjutnya, yang kedua adalah memukul magnet dengan benda keras secara terus-menerus, di mana dengan memukul-mukul magnet secara terus-menerus, maka sifat kemagnetan suatu bahan bisa hilang. Hal itu dikarenakan pukulan yang diberikan bisa mengubah susunan magnet elementer di dalamnya. Yang terakhir, yaitu meletakkan magnet di dalam solenoida, lalu dialiri dengan arus AC. Arus AC juga disebut sebagai arus bolak-balik, di mana jika suatu magnet dialiri arus AC, letak dan susunan magnet elementernya bisa berubah. Hal ini berpengaruh pada sifat kemagnetan suatu bahan. Baik,
Karena materi yang saya terangkan sudah selesai, saya harap kalian dapat